Dari situ orang-orang ini pun mulai menyampaikan simpati dan juga dukungan mereka kepada Audrey dengan menggunakan itulah tadi hashtag atau tagar Justice for Audrey. Tagar Justice for Audrey ini langsung menduduki puncak nomor 1 trending topik dunia, Wak, ya. Bukan cuma trending topik di Indonesia, dunia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana malam kalian hari ini, Wak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Malam minggu gini ini memang paling cocok kali nyari hiburan kan. Kadang cuma rebahan aja sambil nonton konten prank gitu kan. Itu udah cukup menghibur ya kan. Tapi yang ditonton harus prank yang aman-aman aja, Wak, ya. Yang tujuannya memang ya untuk menghibur, bukan yang membahayakan atau malah bikin kesel. Lah emang ada Nadia prank yang bikin kesel? Banyak lah. Bahkan di negara kita ini juga pernah ada loh, Wak, satu kasus yang membuat satu Indonesia ini ngerasa kena prank. Sebenarnya itu bukan prank juga sih, Wak. Peristiwanya memang terjadi, ada korbannya, ada juga pelakunya, dan juga ada juga nih proses hukumnya. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, Wak, ternyata kejadian aslinya tuh nggak 100% sama seperti yang diceritakan sama korbannya. Nah, inilah yang ngebikin orang-orang yang udah terlanjur bersimpati dan membela korbannya ya jadi ngerasa kena prank semuanya. Aku yakin pasti banyak di antara kalian yang sudah pernah dengar nih kasus ini, yaitu aksi perundungan yang menimpa seorang siswi SMP yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat bernama Audrey, Wak. Sebuah kasus yang kemudian ramai dengan tagar atau hashtag Justice for Audrey. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, karena nanti aku akan menceritakan dua kronologi berbeda dari versi Audrey si korban ini dan juga versi pelaku. Nah, gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi pada tahun 2019 lalu Indonesia ini pernah dibuat geger dengan adanya kasus perundungan atau pembulian yang menimpa seorang pelajar SMP bernama Audrey Balkis Zidvanka, Wak, atau yang lebih dikenal sebagai Audrey. Nah, pada masa itu Audrey ini masih berusia 14 tahun dan dia sedang menempuh pendidikan di salah satu SMP yang ada di Pontianak. Nah, sekarang kita mulai dari POV-nya Audrey, Wak, ya. Jadi ceritanya pada saat itu si Audrey ini lagi sangat dekat sekali dengan kakak sepupunya yang bernama Popo. Ini cewek, Wak, ya. Nah, Popo ini lebih tua beberapa tahun dari Audrey, Wak. Popo sudah SMA, sedangkan Audrey waktu itu masih SMP. Lalu berdasarkan rumor yang beredar, Wak, disebutkan bahwa pada saat itu Popo ini lagi pacaran lah sama seorang laki-laki yang kita sebut aja lah namanya si A kan. Nah, hubungan antara Popo sama si A ini ternyata banyak gangguannya, Wak. Dimana waktu itu mantannya si A, pacarnya sebelum sama Popo, Wak, disebut-sebut sering menyindir si Popo di sosial media. Jadi mantannya ini macam nggak terima gitu loh kalau si A ini sudah move on dan punya pacar baru lagi, yaitu si Popo. Nah, karena kesal, Wak, Popo ini pun akhirnya membalaslah sindiran-sindiran itu. Bahkan tidak berselang lama kemudian Audrey ini juga disebut sering ikut-ikutan tuh, Wak, nyindir mantannya si A itu melalui akun sosial medianya. Mungkin karena memang Audrey ini mau belain Popo mungkin ya. Nah, lalu karena aksi sindir-menyindir ini makin hari makin panas, Wak, akhirnya mantannya si A itu ngajak si Popo inilah buat ketemuan dan membahas masalah ini secara langsung. Jadi udahlah, nggak usah nyindir-nyindir lewat sosmed lah kau, kayak gitu kan. Popo pun mengiyakan ajakan mereka dan mereka pun sepakat untuk ketemuan tanggal 29 Maret tahun 2019. Pada saat hari yang sudah ditentukan tiba, Audrey ikut nih, Wak, sama si Popo untuk ketemu sama mantannya si A itu. Audrey bilang kalau pada hari itu mereka berdua ini dijemput sama 4 orang pelajar SMA. Tapi aku nggak nemuin informasi tentang masing-masing nama dari 4 orang ini ya. Audrey sendiri juga ngakunya nggak kenal nih sama mereka berempat. Terus 4 orang ini bilanglah ke Popo, ayolah yuk kita ke SMP-nya si Audrey aja lah, yuk kita ngobrol-ngobrol santai di sana, kata 4 orang ini. Popo sama Audrey pun mengiyakan ajakan mereka dan mereka pun berboncengan motor ke sana gitu. Jadi 4 orang tadi pakai 2 motor, Audrey sama Popo berboncengan juga berdua nih 1 motor. Nah, pas di tengah jalan, Wak, ternyata mereka berubah arah nih. 4 orang yang ngejemput Audrey sama si Popo tadi malah mengarahkan mereka ke belakang pavilion yang berada di Jalan Sulawesi yang ada di sana. Nah, di tempat itu ternyata udah ada 2 orang lagi yang sedang menunggu kedatangan mereka. Nah, Audrey juga bilang, Wak, kalau dia ini nggak kenal sama 2 orang ini lagi. Yang jelas 2 orang ini sama-sama pelajar SMA, teman 4 orang tadi. Jadi totalnya di situ ada 6 orang SMA, terus kalau misalnya ditambah Audrey sama si Popo berarti totalnya ada 8 orang. Ya.
Lalu setelah mereka berkumpul di lokasi itu, Wak, Popo langsung terlibat tuh percecokan sama 6 anak SMA ini. Sekilas Audrey mendengar kalau mereka menyebut tentang sindiran-sindiran di sosial media kemarin. Nah terus ketika mereka lagi cekcok ini, tiba-tiba datang lagi 6 anak SMA lainnya yang menghampiri mereka. Nah 6 orang yang baru datang ini, Wak, adalah teman 6 orang yang sebelumnya udah ada di sana tadi. Jadi kalau misalnya di total ada 12 orang anak SMA, 4 orang yang jemput si Audrey sama Popo, 2 orang yang sudah standby di lokasi tadi, dan 6 orang lagi datang lagi menyusul kayak gitu ya. Jadi ada 12 lawan 2 kayak gitu. Nah melihat kedatangan 6 orang ini, Wak, lagi-lagi Audrey bilang saya nggak kenal tuh sama siapa-siapa mereka yang baru datang ini. Lalu tiba-tiba 6 orang ini nanya, yang namanya Audrey mana? Kata mereka. Lalu setelah mereka melihat keberadaan si Audrey, salah satu dari mereka ini pun langsung mengeluarkan HP dan menunjukkan sesuatu di HP-nya itu ke si Audrey. Orang tuh bilang, lihat nih, lihat ini maksudnya apa? Kok berani kok jelek-jelekin kami? Kata mereka. Nah belum sempat si Audrey ini menjawab apa-apa, Wak, salah satu dari mereka itu tiba-tiba nyiram si Audrey pakai air es. Dijambaknya juga rambut si Audrey, ditendangnya lah si Audrey itu sampai dia jatuh. Nah Audrey yang kaget dengan serangan itu sempat tuh, Wak, coba mau berdiri lagi. Tapi di saat yang sama Audrey katanya lagi-lagi ditendang sampai jatuh telentang, perutnya kata diinjak-injak gitu. Nah karena perutnya diinjak ya Audrey kan jadi nggak bisa bangun lagi gitu kan. Jadi macam ketahan gitu loh, Wak, dia. Dan di posisi itu salah satu pelaku kemudian menjambak lagi rambut Audrey dan dibenturkannya kepalanya si Audrey itu ke aspal. Tindakan itu katanya sempat membuat Audrey ini hampir pingsan, Wak. Akhirnya untuk membela diri Audrey pun balik lagi dijambak ya nih rambut si pelaku kan. Nah di saat yang sama tiba-tiba ada orang, Wak, mungkin juga warga setempat lah kan lewat di sana dan melihat tuh perkelahian itu. Si pelaku ini bilang, kok lepas gak jambakannya, ada orang nih, kok mau lanjut lagi apa enggak nih? Hah, ada orang, kata si yang dijambak rambutnya itu. Nah mendengar hal itu refleks si Audrey pun dilepaskan lah jambakan dari rambut si pelaku tuh. Lalu di saat yang sama si pelaku-pelaku ini pun langsung berlari menjauh mereka, Wak, dari si Audrey. Nah Audrey pun memanfaatkanlah kesempatan itu untuk kabur juga. Dia pun berlari, dihampirinya kakak sepupunya si Popo itu dan mereka berdua pun kabur naik motor. Nah ngelihat si Audrey sama si Popo ini kabur, Wak, 12 orang tadi nggak kabur juga, mereka malah buru-buru mengejar si mereka berdua ini dengan berboncengan motor. Lalu pada saat sampai di lampu merah mereka bilang, kalian mau kemana? Hah, masalahnya belum selesai nih, ayo cepat ikut kami, kata si 12 orang itu lagi. Nah 12 orang ini pun kemudian menggiring Audrey dan Popo ke Taman Akcaya katanya. Sesampainya di Taman Akcaya itu nggak bisa kabur, mereka macam dikepung kayak gitu lah kan dah. Sampailah di Taman Akcaya itu para pelaku tadi pun meminta Audrey untuk mengeluarkan HP miliknya. Sini, mana HP kau? Kata siapa ini kan, kata salah satu pelaku. Di situ para pelaku ini minta HP-nya si Audrey, mau ngelihat chat, Wak, chat yang berisi sindiran buruk dari Audrey terhadap mereka gitu. Katanya kan si Audrey ini pernah ngejelek-jelekin si pelaku ini kan. Tapi di sisi lain Audrey ini bahkan nggak tahu chat apa nih, maksud kalian chat apa. Dia nggak tahu chat apa yang dimaksud sama si pelaku. Dan akhirnya salah satu pelaku pun tiba-tiba macam dipitingnya, macam dijepitnya lehernya si Audrey itu kan, sambil dipukulnya lah kepala si Audrey itu berkali-kali. Audrey bilang, Wak, kalau saat itu nggak cuma satu orang aja yang mukulin dia, ada banyak tuh yang mukulin kepala dia juga. Dan pukulan yang bertubi-tubi itulah yang membuat Audrey pun jatuh dengan kondisi tertelentang dan kakinya sedikit, mohon maaf, mengangkang. Nah ini nih, ini. Aduh, disinilah, Wak, kemudian para pelaku tega macam ditusuk-tusuk, yang macam ditekan-tekannya lagi tuh. Mohon maaf kali, bagian itunya si Audrey dipakai tangan mereka. Kesakitan lah si Audrey. Ampun, iya aku nyerah, aku salah, kata si Audrey. Nah mendengar Audrey minta ampun itu, Wak, dua pelaku diantara mereka tuh nggak peduli. Mereka malah menjadi-jadi dan mulai menendang serta memukul wajahnya Audrey menggunakan sendal. Di saat yang sama, Wak, katanya si Popo nih, sepupunya Audrey juga sempat tuh kena pukul. Jadi nggak cuma si Audrey aja, Popo juga. Lalu setelah pelaku ini puas dengan aksinya, barulah mereka pergi meninggalkan Audrey dan Popo di situ. Nah setelah kejadian itu, Audrey ini sempat nggak berani gitu menceritakan penganiayaan yang dialaminya ke ibunya, namanya Bu Lili. Audrey mencoba untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Bahkan 2 hari setelah kejadian itu dia juga masuk sekolah, Wak, seperti biasa. Nah terus di hari ketiga pasca kejadian, tepatnya tanggal 3 April 2019, ibunya ini melihat Audrey mendadak muntah-muntah. Waktu itu Audrey terlihat sakit, terlihat lemah gitu kan. Ibunya nanya lah, Audrey kamu kenapa? Kok tiba-tiba kayak sakit kayak gitu kamu? Kata mamanya kan. Nah mendengar pertanyaan ibunya, Audrey yang memang udah nggak tahan dengan rasa sakitnya itu akhirnya tumpah lah di sana, Wak. Sambil menangis Audrey bilang, kepala adik sakit, Ma, adik habis dikeroyok, kata dia kayak gitu. Nah sesaat kemudian Audrey pun langsung lah itu menceritakan semua kronologi kejadian pengeroyokan yang dia alami kemarin yang tadi aku ceritain itulah. Nah setelah mendengar cerita dari Audrey, yang ngamuk lah mamanya kan. Bu Lili juga notice nih, Wak, kalau di sekujur tubuhnya Audrey itu ada banyak sekali memar bekas luka. Berarti betulan ini anakku habis dikeroyok nih.
Akhirnya tanpa membuang waktu lagi, Bu Lili pun langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Dan keesokan harinya Audrey pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Sesampai di rumah sakit ini, Audrey langsung divisum tuh. Tentu hasil visum ini nggak langsung keluar kan, harus menunggu beberapa hari dulu. Nah, selama jeda hari menunggu itu, entah kenapa Bu Lili ini ngerasa kok rumah sakit ini macam nggak serius gitu ya dalam memeriksa anak aku gitu. Akhirnya tanggal 6 April 2019, ibunya pun memutuskan untuk udahlah pindahin aja lah Audrey ke rumah sakit yang lain gitu. Gitu terus dipindahin ke rumah sakit yang lain. Dan ketika dirawat di rumah sakit yang kedua inilah kabar tentang penganiayaan yang menimpa Audrey mulai menyebarlah itu di sosial media. Ramai pemberitaan tentang perundungan yang menimpa Audrey ini bermula dari sebuah thread yang tertulis di akun Twitter bernama @syarifahmelinda. Tapi di sini aku nggak menemukan informasi tentang apa nih hubungannya antara Syarifah Melinda ini sama si Audrey. Apakah dia saudaranya kah? Apakah dia temannya? Apakah siapanya? Dan dari mana pula Syarifah Melinda ini bisa tahu tentang Audrey? Entahlah, Kalau misalnya kalian ada yang tahu mengenai informasi ini, boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Tapi yang jelas ini nih bermula dari threadnya Syarifah Melinda nih lah. Nah, jadi thread itu diunggah pada tanggal 8 April tahun 2019. Di dalam threadnya diceritakan bahwa ada seorang siswi SMP di Pontianak dengan inisial AY baru saja mengalami pengeroyokan oleh 12 siswa SMA. Adanya thread itu pun langsung membuat netizen geger, langsung tuh berbondong-bondong mencari tahu nih tentang siapa nih siswi berinisial AY itu kan. Dan setelah ditelusuri akhirnya ketahuan lah kalau siswi yang dimaksud adalah Audrey yang saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit. Mengetahui hal itu, amarah netizen pun langsung membara-bara tuh. Mereka langsung beramai-ramai mengutuk perbuatan 12 orang pelaku yang memang sudah mengeroyok Audrey. Kok bisa ya ada 12 anak SMA tega ngeroyok si Audrey? 12 lawan 1 jelas nggak imbang lah, memang dasar mereka nggak punya hati gitu. Pada saat itu semua orang betul-betul marah, Nah, melihat respon netizen yang sangat besar ini, dalam waktu singkat thread yang ditulis oleh akun Syarifah Melinda itu pun langsung viral. Dari situ orang-orang ini pun mulai menyampaikan simpati dan juga dukungan mereka kepada Audrey dengan menggunakan itulah tadi hashtag atau tagar Justice for Audrey. Setidaknya ada 2 juta netizen yang nge-tweet pakai tagar itu, Dan hanya berselang 1 hari saja, 1 hari sejak thread itu diunggah, pada tanggal 9 April 2019, tagar Justice for Audrey ini langsung menduduki puncak nomor 1 trending topik dunia, Bukan cuma trending topik di Indonesia, dunia. Kalian tahu seheboh apa waktu itu kan? Nah, akhirnya dukungan untuk Audrey ini pun terus mengalir deras, mulai dari selebgram, konten kreator, artis, musisi, sampai pejabat dan politisi itu banyak juga yang ikut buka suara. Tidak hanya menyuarakan keadilan melalui sosial media, Pada saat itu para musisi dan juga artis Indonesia bahkan banyak yang rela meng-cancel kerjaan mereka dan juga jadwal manggung mereka hanya supaya bisa ketemu langsung sama si Audrey. Mereka sampai terbang ke Pontianak demi bisa menjenguk ke rumah sakit tempat si Audrey itu dirawat, Dan gak cuma itu aja, orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga ikut memberikan respon tentang kejadian ini, di mana melalui akun Instagramnya Presiden Joko Widodo meminta pada semua orang untuk menghentikan segala aksi perundungan pada anak-anak. Presiden Joko Widodo bilang kalau beliau sudah mendengar informasi tentang kejadian yang menimpa Audrey. Beliau ini juga sudah menghubungi Kapolri untuk ikut serta bertindak tegas dalam mengasut kasus ini, Jadi sampai di sini kalian bisa bayangin ya betapa besarnya dukungan dan juga simpati orang-orang untuk Audrey kan. Sampai presiden pun ikut turun tangan loh. Dukungan untuk Audrey juga nggak berhenti di situ aja, Tidak lama setelah tagar Justice for Audrey ini viral, netizen pun kemudian membuat sebuah petisi online di laman change.org, di mana melalui petisi itu orang-orang mendesak agar KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan KPPAD atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi Audrey. Lalu tidak lama setelah petisi itu dibuat, pada tanggal 10 April, 1 hari cuma, setidaknya ada 3 juta orang yang sudah menekan petisi tadi. Mungkin ada juga di antara kalian yang dulu tuh ikut serta juga menekan petisi nih. Aku masuk. Iya. Nah terus selain ramai-ramai menggunakan tagar Justice for Audrey dan membuat petisi, di saat yang sama netizen ini juga udah mulai tuh
ya kan, mencari informasi tentang 12 siswa SMA yang juga sudah mengeroyok si Audrey ini. Netizen mulai nyari ini sosmed para pelaku ini kan. Dan seperti yang kalian tahu, seperti yang kita semua tahu, kemampuan jelajah netizen Indonesia ini kan macam FBI kali ya kan. Alhasil tidak butuh waktu yang lama bagi netizen untuk menemukan beberapa akun sosial media Instagram milik pelaku. Nah, pas netizen ini berhasil menemukan Instagram pelaku, disitulah netizen kembali dibuat marah lagi karena si pelaku ini kedapatan mengunggah sebuah video bumerang waktu mereka lagi di kantor polisi. Macam aku bilang tadi, Wak, ketika ibunya Audrey ini mengetahui kejadian itu kan saat itu ibunya langsung melapor ke polisi ya kan. Nah, ternyata waktu itu juga polisi ini sudah mulai memanggil para pelaku untuk diperiksa. Tapi seolah nggak ada rasa takut ataupun rasa penyesalan ya, para pelaku itu masih bisa pose, masih senyum-senyum gitu, Wak. Dan update story waktu masih ada di kantor polisi itu, gimana netizen nggak makin geram dibikinnya kan. Dari situlah kemarahan orang-orang pun makin udah nggak bisa kebendung lagi kan, Wak. Sampai akhirnya adalah ini satu netizen yang nekat nge-hack akun Instagram milik salah satu pelaku kan. Dan melalui akun Instagram itu si peretas ini atau si hacker ini kemudian mengupload beberapa foto dan juga video milik pelaku dengan dibumbui kalimat-kalimat berisi hujatan. Dalam waktu singkat akun Instagram pelaku yang memang udah diambil alih sama hacker ini pun followersnya makin naik lagi. Dan kolom komentar pada setiap postingan di akun itu pun juga langsung dipenuhi sama pesan-pesan berisi cacian, makian, dan juga hinaan kepada para pelaku. Tapi ketika semua orang sudah bersimpati pada Audrey dan habis-habisan menghujat pelaku, beberapa waktu kemudian mulailah bermunculan fakta-fakta lain yang dirasa sangat janggal. Dan dari sinilah orang-orang pun mulai menilai kalau Audrey ini tidak sepenuhnya betul rupanya. Nah, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, Wak, ketika si Audrey ini masuk ke rumah sakit yang pertama kali kan Audrey ini sempat divisum kan. Nah, hasil visumnya ini ternyata baru keluar tanggal 10 April tahun 2019 dan diumumkan langsung oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir waktu itu ya. Nah, dalam pengumuman itu, Wak, Bapak Anwar Nasir ini bilang bahwa tim medis menyatakan diagnosis awal pada Audrey adalah depresi pasca trauma. Memang betul. Lalu pada bagian kepala, mata, dada, dan perutnya Audrey tidak ditemukan bengkak maupun memar. Bagian THT atau telinga hidung tenggorokan tidak berdarah. Jantung dan paru-paru normal. Dan yang ini yang bikin masyarakat huru-haranya, pada bagian hymen atau selaput darah juga tidak ditemukan adanya robekan atau memar. Jadi bagian selaput darahnya ya aman. Padahal kan sebelumnya beredar isu tuh kalau para pelaku ini kan sudah merusak organ kewanitaan si Audrey kan. Aman. Nah, hasil visum yang jauh berbeda dengan pengakuan Audrey di awal tadi, Wak, tentu memunculkan tanda tanya besar di sini loh. Kenapa hasil visumnya ini beda nih sama kronologi yang sedang beredar di masyarakat? Apa mungkin karena Audrey ini baru dibawa di rumah sakit setelah 1 minggu setelah kejadian, makanya luka-lukanya banyak yang udah sembuh? Atau jangan-jangan Audrey ini berbohong nih dan kejadian aslinya sebenarnya nggak separah itu gitu loh. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, polisi pun teruslah melakukan penyelidikan terhadap pelaku nih, Wak. Ke-12 pelaku pun langsung dicari dan dimintai keterangan supaya polisi ini bisa mencocokkan kronologi versi pelaku sama kronologi versi Audrey atau si korban ini. Lalu setelah ditelusuri lebih lanjut, Wak, ternyata betul ada banyak sekali detail berbeda antara berita awal yang beredar di masyarakatnya dengan kejadian sebenarnya berdasarkan kesaksian pelaku. Wah, inilah aku rangkum nih, Wak, ya. Yang pertama, Audrey dan pelaku ini ternyata saling mengenal. Macam yang aku bilang tadi, Wak, sejak awal kan si Audrey ini mengaku kalau saya tidak mengenal satu pun dari 12 siswa SMA ini kan. Tapi kemudian ditemukanlah ada beberapa foto yang memperlihatkan si Audrey ini ada dalam satu frame sama mereka, Wak. Bahkan di foto itu juga mereka kelihatan akrab gitu loh. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan pelaku yang bilang kalau mereka sama Audrey ini sebenarnya teman sepermainan gitu. Terus yang kedua, bukan pengeroyokan, Wak. Berita yang menyebar luas di masyarakat pada saat itu adalah kan Audrey ini mengalami pengeroyokan sama 12 siswi SMA kan, Wak. 1 lawan 12 gitu. Nah, ternyata kejadian sebenarnya juga nggak kayak gitu, Wak. Dari 12 anak SMA yang ada di lokasi, yang terbukti melakukan kekerasan cuma 3 orang aja dengan inisial FTC. Ini aku nggak dapat nih nama asli mereka. Yang pada saat itu sama-sama berusia 17 tahun. Sedangkan 9 orang lainnya cuma jadi saksi aja, Wak. Dan dalam hal ini juga bukan
melakukan pengeroyokan, pelaku yang terlibat ini hanya 3 orang kan yang pertama, dan mereka juga melakukannya 1 lawan 1 secara berganti-gantian. Jadi bukan 3 lawan 1 juga, 1 lawan 1 maju mundur gitu waktu berteka. Terus yang ketiga, pelaku tidak merusak alat vitalnya Audrey. Sejalan dengan hasil visum yang juga memang sudah menunjukkan bahwa organ vitalnya Audrey dalam kondisi baik, para pelaku dan juga saksi bilang ke polisi kalau ya mereka memang mengakui adanya aksi perkelahian Pak waktu itu, memang betul. Tapi mereka tidak sedikit pun melakukan upaya perusakan pada organ vitalnya Audrey Pak, nggak ada kayak gitu Pak. Sejalan juga sama hasil visum kan. Terus yang keempat, motifnya bukan karena asmara, bukan. Dari awal diberitakan kalau kejadian penganiayaan ini kan bermula dari konflik asmara kan, dimana salah satu pelaku disebut sebagai mantan pacarnya si Popo atau sepupunya si Audrey ini. Nah, berdasarkan motif yang baru aku bilang tadi, terlihat seolah-olah Audrey ini kan bukan target utama harusnya kan, tapi dia ini jadi ikut keseret nih karena pada saat itu dia dekat sama si Popo. Tapi para pelaku membantah juga hal itu. Mereka bilang kalau yang berkonflik di sini tuh memang betul antara mereka sama Audrey, bukan sama si Popo. Masalahnya bukan asmara, masalah kami sama Audrey Pak, bukan masalah sama si Popo. Makanya dari tadi kan si Audrey aja yang dihantam sama mereka kan, Popo enggak kan. Konflik antara mereka ini memang berawal dari perselisihan di sosial media, tapi bukan soal asmara melainkan karena si pelaku ini ngerasa sakit hati sama si Audrey yang dinilai suka ikut campur dalam masalah yang bukan urusannya. Misalnya ini ada salah satu kasus yang bikin mereka naik pitam ya. Dulu ada almarhumah dari salah satu ibu pelaku ini pernah berhutang sama keluarganya si Audrey. Sebenarnya juga utang itu udah lunas tapi Audrey ini selalu ngungkit itu lagi, makanya bikin si pelaku ini geram gitu loh. Apalagi terlebih tuh ibu yang udah almarhum kan. Nah itu salah satunya. Nah itu tadi lah beberapa informasi yang berbeda antara kronologi awal sama peristiwa yang sebenarnya terjadi gitu. Sekarang kita masuk nih ke kronologi versi pelaku. Tadi kan POV-nya si Audrey, ini versi pelaku. Jadi setelah terlibat perselisihan di sosial media pelaku ini berniat untuk menyelesaikan masalah itu secara langsung dengan Audrey. Mereka udah janji nih buat ketemuan. Tapi ketika waktu yang disepakati ini tiba, Audrey pula yang mendadak membatalkannya. Lalu di tanggal 29 Maret 2019 di hari ketika perkelahian itu terjadi sebenarnya pelaku ini lagi acara masak-masak sama kawan-kawannya yang dijumlahin itu ada 12 orang. Mereka ini lagi mau masak-masak Nah terus pada saat itu Audrey tiba-tiba ngubungin lah salah satu dari si pelaku ini. Dia minta ayo kita ketemuan hari ini juga. Bahkan Audrey sendiri minta dijemput sama mereka Nah, karena waktu itu pelaku ini lagi masak-masak sama kawan-kawannya, alhasil udahlah 12 orang ini pun ikut juga lah pergi ke TKP. Sesampainya di TKP, pelaku sama si Audrey ini pun langsung terlibat adu mulut memang Lama-kelamaan percecokan itu pun semakin panas lagi hingga mereka pun mulai saling adu pukul. Aksi saling pukul ini membuat Audrey nggak sengaja jatuh tuh ke aspal. Jadi bukan dibenturin Pak, kami nggak benturin, dia memang nggak sengaja terjatuh tuh ke aspal. Mereka saling dorong, tangtung jatuh. Dan selain itu dalam kesaksiannya pelaku ini juga membantah sudah menginjak perutnya si Audrey. Nggak ada Pak, kami nggak ada nginjak perut Audrey. Intinya di sini banyak sekali detail perkelahian yang dilebih-lebihkan gitu loh sama si Audrey. Memang betul tubuhnya si Audrey itu ada sisa-sisa dari perkelahian, tapi aslinya nggak separah yang dia ceritakan gitu lah Dah tuh kan setelah perkelahian itu terjadi, mereka bilang kalau setelah kejadian itu Audrey masih terlihat baik-baik aja kok Pak. Audrey masih sempat tuh nongkrong di kafe, dia masih sempat juga buat video TikTok, bercanda ketawa-ketawa sama kawan-kawannya, dan bahkan Audrey juga masih sempat nyindir kami di Instagram Pak katanya. Barulah sekitar 1 minggu kemudian orang tuanya Audrey ini tiba-tiba melaporkan hal itu ke polisi dan Audrey juga mendadak masuk rumah sakit. Jadi gitu nih, itu kronologi dari pihak si pelaku. Nah, mendengar kesaksian dari pelaku, netizen akhirnya jadi penasaran lah kan sama jejak digitalnya si Audrey di sosial media nih. Katanya kan selama ini Audrey ini sering nyindir pelaku di sosmed kan. Netizen pengen tahu Audrey yang terlihat begitu polos dan lemah lembut ini sebenarnya kalau di sosial media kayak gimana ya orangnya. Kok bisa nih pelaku itu sampai ngerasa sakit hati kali sama sindiran si Audrey di sosmed kan. Udah lah tuh akhirnya netizen mulailah memburu akun sosial milik si Audrey. Dan ketika akunnya ketemu disitulah netizen langsung dibuat tercengang semua karena Audrey ini ternyata cukup barbar juga orangnya Untuk ukuran anak SMP berusia 14 tahun, status-status yang sering diunggah Audrey di sosmednya itu dinilai sangat kasar dan cukup vulgar. Aku nggak mau banyak komentar soal hal ini ya, kalian bisa langsung lihat sendiri lah. Kalian nilai sendiri ini kayak gimana nih kalau kata-katanya kayak gini nih. Udah tuh akhirnya semua kok kayak gini mulutnya si Audrey nih
barbar juga ada kata netizen, mungkin kayak gitulah kan. Jadi akhirnya dalam waktu yang singkat jejak digital Audrey ini pun langsung lah tersebar luas. Netizen yang semula membela Audrey mati-matian, wah akhirnya merasa kecewa lah, dan jadi nggak bersimpati lagi. Mereka ngerasa kena prank semuanya, wah. Lalu dari situlah muncul tagar baru, Audrey juga bersalah. Akhirnya dari fakta-fakta ini orang-orang ini pun sadar kalau oh Audrey ini tidak sepenuhnya benar dan pelaku juga tidak sepenuhnya salah. Tapi pada konferensi pers yang diadakan pada tanggal 11 April 2019, wah, 3 pelaku dengan inisial FTC tadi tetap mengaku bersalah. Mereka juga meminta maaf sama si Audrey. Dan atas kesalahannya itu FT sama C ini juga kemudian ditetapkan juga sebagai tersangka dan dijerat pasal 80 ayat 1 tentang perlindungan anak dan juga mendapatkan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Tapi karena korban dan pelaku yang terlibat dalam kejadian ini juga adalah anak-anak masih anak-anak gitu, Wak. Sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka perlu dilakukan diversi atau kebijakan yang mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan pidana gitulah. Nah, proses diversi ini dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Pontianak. Hasilnya ada 3 poin yang disepakati bersama, yaitu kasus ini akan diselesaikan dengan cara pertama, pihak keluarga pelaku harus bersilaturahmi ke pihak keluarga korban. Terus yang kedua, pelaku harus melakukan permintaan maaf di media massa selama 3 hari berturut-turut. Terus yang ketiga, pelaku ini harus menjalankan sanksi sosial yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Nah, sanksi sosial ini pun dilakukan selama 3 bulan, Wak, di mana setiap hari setelah pulang sekolah nih, para pelaku ini harus datang ke BAPAS dan mengikuti kegiatan sosial di sana selama 3-4 jam. Jadi di sini tuh mereka nggak dihukum kurungan penjara, Wak, tapi lebih ke sanksi sosial di mana para pelaku ini harus melayani masyarakat, kayak gitulah. Selama proses ini berlangsung, para pelaku juga mendapatkan pendampingan dari KPPAD atau Komisi Perlindungan dan juga Pengawasan Anak Daerah. Karena bagaimanapun dengan adanya kejadian ini mereka juga ya mengalami trauma psikis juga lah, Wak, yang cukup berat. Udahlah mereka dihujat netizen, diteror, diancam, dan bahkan juga ada orang yang sengaja datang ke rumah mereka hanya untuk menghujat mereka secara langsung gitu. Ada kasihannya juga lah, Wak, pelaku nih. Di sisi lain untuk Audrey-nya gimana, Nadia? Untuk Audrey sendiri, Wak, seperti yang bisa kita lihat sampai hari ini dia juga masih mendapatkan sanksi sosial dari netizen, di mana predikat sebagai tukang prank masih sangat melekat pada dirinya Audrey. Tapi sekali lagi aku tekankan, Wak, kalau kejadian ini bukan konten prank, Wak, ya. Memang betul ada banyak orang yang dibuat kecewa dengan kesaksiannya Audrey yang dilebih-lebihkan itu. Tapi insiden perkelahian itu betulan terjadi, betulan ada, dan secara hukum ya memang Audrey ini korbannya. Yang jelas semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang kasus perundungan yang menimpa Audrey. Mungkin ada nih di antara kalian yang dulu pernah membela Audrey dengan mengunggah postingan bertagar Justice for Audrey, ya? Gimana, Wak, perasaan kalian setelah tahu kejadian aslinya? Apa kalian juga ngerasa sedikit kecewa? Kejadian ini tuh betul-betul jadi tamparan untuk kita semua agar bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi sesuatu, Wak, ya. Kita memang harus bersimpati dan juga membela korban, tapi kita ini juga nggak boleh lupa kalau tetap ada celah kemungkinan di mana korban ini juga bersalah. Begitu juga sebaliknya, pelaku tetap harus mendapatkan balasan hukum dan juga mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi bisa saja mereka ini juga tidak sepenuhnya salah. Intinya harus double check gitu loh, Wak, berkali-kali sebelum ikutan komen, ya. Selain karena memang kita ini seharusnya lebih bijak dalam bersosial media, Wak, ngerinya lagi kalau kita udah terlanjur komen, jejak digital kita tuh nggak akan hilang. Semoga kejadian seperti di kasusnya Audrey ini nggak terulang lagi, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak untuk super thanks-nya. Kalau kalian punya ide dan saran untuk video selanjutnya, kalian boleh klik aja linknya ada di description box. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.